Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Allah Akbar. Sehat-sehat luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Kita perlu sarapan supaya badan kita itu sehat. Biar ada tenaga untuk belajar. Anak-anak Bapak, kita absen dulu ya. Aisyah Arifah, Hadir, Pak. Efriska Azizan, Hadir, Pak. Fitra Azari, Hadir, Pak. Clara Sasmita, Hadir, Pak. Lasmi, Hadir, Pak. Marsha Anugrah, Hadir, Pak. Rangga Ulum, Hadir, Pak. Fiona Zahira. Hadir, Pak. Oke, adik semua ya. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin untuk berdoa. Siap, siap. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rapi duduknya. Rapikan dulu duduknya biar makin siap untuk belajar. Dah, sebelum mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Ada yang sudah membaca Asmaul Husna? Sudah. Ya, oke. Bagaimana perasaan kita kalau sudah hafal Asmaul Husna? Senang. Kalau belum hafal apa yang harus kita lakukan? Menghafal sambil belajar. Baiklah, kita sebelum masuk ke pelajaran, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan 5 Asmaul Husna dan artinya. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup sehat dan tertib. Paham ya? Oke, sekarang Bapak putarkan video, kita simak videonya ya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, berdoa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, selamat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari dirinya. Tuhan yang maha tinggi yang tidak sepenuh makhluknya mampu dengan ketinggian. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dari segi yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmat. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk di dunia dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupai. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia bebenah atas segala sifat kesempurnaan. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam asmaul ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan, kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi kita. Kedamaian adalah sebuah kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari permukaan. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam menjadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluk. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dan bersiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya pada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut kepadanya. Kak, setelah menyimak video tadi, apa tanggapan kalian tentang 5 asma husna yang Bapak tayangkan tadi? Ya.
Al-Malik itu artinya Maha Raja. Berarti Allah itu yang merajai kita semua ini. Baik itu manusia, tumbuhan, bumi dan sebagainya. Allah itu yang merajai kita. Ya. Oke, sekarang Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Nanti masing-masing kalian akan mendapatkan Asmaul Husna beserta penjelasan artinya. Nah, kalian nanti akan mengajarkan kawan kalian yang satu dengan yang satu. Nanti pindah kelompok tim ahli, pindah ke kelompok 1 berdiskusi tentang Asmaul Husna yang kalian pelajari. Nanti kembali lagi ke kelompoknya asal untuk mengajarkan kawan yang belum paham. Paham ya? Oke. Bagi 2 kelompok dulu. Nih, satu ke mejanya. Satu anak nanti mendapatkan materi yang berbeda. Kalian nanti akan menjelaskan sama kawan kalian yang belum mendapatkan materi tersebut. Kan berbeda-beda nanti materinya. Nah, Bapak bagi dulu. Nah, sekarang kalian akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yang belum didapatkan oleh kawan kalian. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 mana nih? Ini kan kelompok 1. Nah, kamu menjelaskan sama kawan kamu nanti yang belum tahu tentang Al-Qudus. Nah, kalian pelajari dulu masing-masing Asmaul Husna itu. Ya? Bapak kasih waktu 5 menit. Kita pelajari dulu. Dah? Dah? Berarti sudah semuanya ya. Yang sudah mempelajari, yang sudah paham tentang Asma Al-Malik, angkat tangan. Yang Al-Malik. Siapa tadi Al-Malik? Al-Malik tadi siapa? Al-Malik siapa? Nah, kamu sudah paham? Nah, kamu jelaskan sama kelompok sebelah. Ya. Nah, kamu bacakan itu sama kawannya. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti nama raja berkuasa atas yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah SWT yang maha kaya dan memberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Nah, kelompok sini sudah paham tentang Al-Malik. Apa tadi arti Al-Malik? Maha Raja. Apa saja perilaku yang bisa kita contoh dari Al-Malik? Tidak boleh marah. Apa lagi? Sombong. Menahan diri. Tidak boleh teman. Oke, kamu kembali lagi ke kelompok kamu. Ajarkan pula kawan kamu sekelompok kamu lagi. Kamu ajarkan kawan kamu sekelompok lagi. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti maha raja, penguasa atas semua makhluk. Allah SWT sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah SWT yang maha kaya dan
memberi rezeki. Dia yang Maha serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Oke. Al-Mu'min. Siapa tadi Al-Mu'min? Nah, Al-Mu'min, ajarkan ke kelompok sebelahnya. Mengandung arti bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala Fasilitas. bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk mencipta keamanan bagi setiap orang di sekitar kita seperti keluarga, tetangga, dan teman. Contoh pelaku terpujinya yaitu santun. Apalagi? Nah, berkata sopan. Oke, kembali lagi sama kelompok asalnya. Kamu ajarkan kelompok asal kamu. Ini mengandung arti bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi seperti orang di sekitar kita seperti keluarga, tetangga, dan teman. Untuk perilaku terpuji antara lain santun, berkata sopan. Oke, berarti kelompok tim ahli sekarang, kelompok tim ahlinya yaitu kamu. Nanti menjelaskan sama kawan kamu yang sebelah. Oke? Cepat. Yuk, jelaskan tentang Al-Qudus sama kawan kelompok sebelah. Al-Qudus mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupan makhluk dengannya dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Oke, kembali lagi sama kelompoknya. Nah, sudah paham semua tentang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min? Sudah? Sekarang Bapak tanya, apa arti Al-Malik? Maharaja. Bagus. Al-Aziz, apa arti Al-Aziz? Maha perkasa. Al-Mu'min, apa arti Al-Mu'min? Maha menjaga keamanan. As-Salam, apa arti As-Salam? Maha sejahtera. Sekarang sudah apa ya semuanya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama asma. Apa arti asma? Nama-nama. Yang kedua al-husna. Apa arti al-husna? Yang baik. Nanti kalau digabungkan yaitu Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? 9. Yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama tadi Al-Malik. Al-Malik itu artinya, ini dia, Al-Malik itu artinya Maha Raja. Allah itu yang merajai kita semuanya. Baik itu tumbuhan, manusia, hewan, semuanya Allah yang Raja. Jadi tidak ada raja yang paling berkuasa di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Aziz.
Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Apa arti Al-Aziz? Maha mulia. Berarti Allah itu maha kemuliaan. Allah itu adalah zat yang tidak bisa ditandingi kemuliaannya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya. Contoh perilaku dari Al-Aziz yang bisa kita contoh apa? Senang membantu orang tua. Jadi kita di rumah harus senang membantu orang tua. Itu adalah cerminan dari sifat Al-Aziz. Siapa di sini yang suka membantu orang tua? Nah, berarti kita harus suka membantu orang tua. Itu adalah cerminan dari sifat Al-Aziz. Yang kedua, apa sifat yang bisa kita contoh? Beribadah istiqomah. Tidak boleh tinggal sholat. Ada yang tinggal sholat di sini? Nah, besok tidak boleh tinggal sholat lagi ya. Harus rajin sholat, harus istiqomah. Tak boleh tinggal satu pun sholatnya. Umat Islam itu ada 5 sholatnya, ya, yang tidak boleh tinggal. Lalu yang ketiga, kita belajar tadi tentang Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Maha suci. Yaitu Allah itu adalah zat yang maha suci, tersucikan. Tidak ada yang bisa menandingi kesucian Allah. Lalu apa sifat yang bisa kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, mandi dengan teratur. Kita harus mandi teratur. Yang kedua, menyapu atau membersihkan rumah, kelas kita tak boleh kotor. Lalu apa lagi? Rendah hati. Lalu yang selanjutnya kita belajar tadi tentang As-Salam, yaitu maha sejahtera. Apa arti maha sejahtera itu? Dia memberi keselamatan bagi seluruh alam ini, manusia, tumbuhan dan sebagainya. Apa tadi sifat yang bisa kita contoh dari As-Salam? Tenang ketika berada di acara. Acara yang seperti mana? Contohnya seperti di kelas kita harus tenang. Seperti ada rapat dan sebagainya kita harus tenang. Tak boleh gelisah. Lalu apa lagi? Tertib di kelas, tak boleh ribut di kelas. Waktu belajar, waktu bermain. Jangan dicampur baurkan antara bermain dengan belajar. Kan ada waktu bermain, ada waktu belajar. Lalu yang ketiga, yang kelima apa lagi? Kita belajar tadi tentang Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Menjaga keamanan. Jadi Allah itu yang menjaga keamanan manusia ini. Jadi kita hanya boleh bermohon, berlindung kepada Allah, meminta ampun, meminta perlindungan kepada Allah. Apa tadi sifat Al-Mu'min yang bisa kita contoh? Sopan. Ini kalau ada anak yang sopan berarti dia mencerminkan dari sifat Al-Mu'min. Lalu apa lagi? Berkata sopan. Yang kecil disayangi, yang besar dihormati, sesama dihargai. Oke? Biar tambah semangat kita nyanyi 5 Asmaul Husna. Artinya Al-Malik, artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus berarti Allah Maha Suci, As-Salam ya Allah yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan, Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan, Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus berarti Allah Maha Suci, As-Salam ya Allah yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan,
Amin ya Allah, pemberi keamanan. Nah, tadi kita sudah nyanyi 5 Asmaul Husna. Tapi sudah makin hafal ya? Sudah makin hafal? Oke, sekarang Bapak kasih tugas kelompok, yaitu kalian menghubungkan Asmaul Husna menggunakan garis. Paham ya? Nanti kalian cari Al-Malik, nanti apa artinya? Kalian cari artinya, kalian hubungkan dengan sebuah garis. Enggak, ada tulisan. Kita menghubungkan sebuah garis, nanti KTP-nya Bapak kasih sama kalian satu-satu. Nah, nomor 2. Ini nomor 2 tuh, 2. Tunggu dulu. Kalian kerjakan ini satu sama kawan kalian, berdua diskusi sama kawannya, nih. Hubungkan dengan sebuah garis kepada artinya Asmaul Husna tersebut. Nah, diskusikan sama kawannya. Al-Aziz apa artinya? Al-Malik apa artinya? Kesucian, aku dia suci. Siapa? Siap? Nah, kalau siap, hubungkan ke depan. Kelompok 1.
Nah, dari hasil kerja kalian semua, berarti kalian di sini menunjukkan bahwa kalian itu sudah paham arti dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ya, berarti kalian sudah paham ya. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan yaitu perilaku terpuji yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Seperti tadi, rajin berarti beribadah istiqomah. Lalu apa lagi? Berkata sopan. Apa lagi? Membantu orang tua. Apa lagi? Santun. Lalu apa lagi? Rajin menyapu. Apa lagi? Mentaati. Apa lagi? Tertib di kelas. Saat acara ataupun dimanapun kita harus tidak boleh gelisah. Untuk tugas di rumah, ini untuk pelajaran kita minggu ke depan, yaitu PR di rumah kalian, yaitu tulis contoh perilaku terpuji di dalam kolom sebelah kanan yang mencerminkan teladan Asmaul Husna dengan kolom sebelah kiri. Kalian tengok di AKPD kalian masing-masing sudah Bapak bagikan. Nah, kalian kerjakan itu untuk kerja di rumah. Untuk PR di rumah. Dan pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, biar makin semangat kita nyanyi dulu. Nyanyi Halo Halo Bandung. Ya. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas baca doa.